Sukuna akhirnya mengeluarkan full powernya. Sudah disebutkan oleh Uraume mengenai efek pertarungan yang didapatkan oleh Sukuna ketika melawan Gojo Satoru. Berikut pembahasan chapter terbaru Jujutsu Kaisen. Let's check it out. Dari luar domain Yuta ditampilkan Kusakabe dan Ino membicarakan mengenai rencana penyihir Jujutsu. Rencana untuk mengalahkan Sukuna ini ternyata sudah direncanakan benar-benar matang. Bahkan dikatakan oleh Kusakabe bahwa Yuta menggunakan domainnya sesuai dengan koordinat yang direncanakan. Benar-benar akurasi yang luar biasa. Walaupun dengan rencana yang matang, hasilnya tak seperti yang penyihir Jujutsu bayangkan. Sukuna benar-benar sangat sulit untuk dikalahkan. Terlalu banyak plot armor yang sudah disediakan oleh Akutami Gege untuk sang raja kutukan ini. Sebelum kejadian Yuta ditebas oleh Sukuna, Kusakabe dan Ino berada tepat di luar domain juga membicarakan mengenai rencana yang sesungguhnya, di mana rencananya adalah mereka menunggu domain Yuta runtuh. Ketika domain Yuta runtuh, ada waktu sesaat di mana Sukuna akan dalam posisi lengah, dan dari titik buta Sukuna, Maki Zenin akan langsung menerobos dari belakang untuk serangan dadakan. Sebelum domain Yuta runtuh, percakapan Ino dan Kusakabe masih berlanjut, di mana Ino sebenarnya ingin ada beberapa yang masuk ke dalam domain terlebih dahulu. Namun Kusakabe menentang usulan dari Ino, karena jika mereka masuk ke dalam domain sebelum domain dari Yuta runtuh, maka Sukuna kemungkinan akan bisa mendeteksi keberadaan penyihir baru di dekatnya. Hal ini akan membuat Sukuna menjadi waspada. Kusakabe juga mengatakan alasan lain di mana menurut Kusakabe tidak ada orang lain yang mendekati tingkatan special grade selain Maki Zenin saat ini. Di sini Ino sempat mengatakan di dalam hati jika Kusakabe juga mampu. Masih sedikit ambigu apakah mampu melakukan serangan dadakan menggantikan Maki atau mampu melakukan hal-hal yang setara dengan special grade. Menurut kami, Ino mengisyaratkan bahwa Kusakabe sepertinya mampu melakukan hal yang mendekati special grade. Apalagi Kusakabe juga termasuk tingkatan grade 1, setara dengan Meme, Nanami, Todo Aoi, dan Masami Chiyaga. Namun cukup aneh karena jika dilihat dari segi kekuatan dari para guru SMA Jujutsu, Gaku Ganji yang berhasil mengalahkan Masami Chiyaga seharusnya ikut dalam pertarungan dan memimpin pertarungan saat ini. Namun Kusakabe lah yang saat ini menjadi pemimpin dan bahkan maju ke barisan depan. Sedangkan Gaku Ganji setelah membantu persiapan pertarungan Gojo melawan Sukuna sampai saat ini belum diperlihatkan kembali. Yang pasti Kusakabe kemungkinan akan melakukan hal-hal di luar nalar yang akan membalikan keadaan untuk melawan Sukuna. Selanjutnya masih di luar domain, Kusakabe menyerahkan posisi serangan dadakan kepada Maki. Maki terlihat seperti pelari 100 meter yang sudah bersiap menunggu aba-aba dari Kusakabe dan Yuta. Ketika Yuta tertebas di chapter 251, runtuhnya domain Yuta adalah salah satu sinyal untuk menyerang. Tepatnya Yuta sendiri yang meruntuhkan domainnya. Di posisi Kusakabe, Kusakabe bersiap memanggil Ui ketika melihat tubuh Yuta yang telah tertebas. Sedangkan Maki sudah berada di belakang Sukuna menusuk jantung Sukuna. Ui berhasil menangkap Yuta dan menteleportasikan tubuh Yuta ke tempat lain. Namun untuk Maki yang mencoba menyayat tubuh Sukuna berhasil digagalkan oleh Sukuna yang menjauh dari Maki. Di sini Sukuna kembali lagi dengan teorinya mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Otak yang berumur 1000 tahun ini selalu tahu kondisi pertarungan melebihi para pembaca komik Jujutsu. Sukuna berpikir jika Yuta meruntuhkan domainnya sendiri adalah sinyal untuk orang-orang di luar domain untuk melakukan serangan dadakan dari titik buta Sukuna. Setelah terkena tusukan di dadanya, Sukuna merasa tidak bisa menyembuhkan lukanya dengan cepat. Disinilah ada satu hal yang tidak diketahui oleh Sukuna. Maki Zenin menggunakan katana pembelah jiwa. Jika Sukuna menggunakan dismantle pembelah dunia, di sini Maki menggunakan katana pembelah jiwa. Namun sepertinya Maki tak bisa memisah jiwa Megumi dan Sukuna dengan katana miliknya. Yang bisa Maki lakukan dengan katana pembelah jiwa adalah membelah jiwa Sukuna. Ketika Sukuna terkena serangan tersebut, luka yang diterima oleh Sukuna tidak bisa disembuhkan dengan teknik pembalik kutukan. Untuk menyembuhkan jiwa yang tersayat katana, harus memahami siluet dari jiwa tersebut. Selain itu, Sukuna memang masih tak bisa menggunakan teknik pembalik kutukan dengan sempurna setelah pertarungannya dengan Gojo Satoru. Namun Sukuna saat ini memiliki dua jiwa, jiwanya sendiri dan Megumi dalam satu tubuh. Hal ini memudahkan Sukuna dalam memahami siluet jiwa miliknya, seperti ketika di dalam tubuh Itadori Yuji.
Sepertinya kata-kata narator pada chapter kali ini merujuk pada awal-awal chapter Jujutsu di mana Sukuna mencabut jantung Yuji di depan Megumi. Di sisi lain, Itadori Yuji yang juga tertebas dismantle pembelah dunia ternyata masih bisa berdiri. Yuji bahkan bersiap melakukan penyembuhan dengan teknik kembali kutukan miliknya dan bertarung kembali dengan Sukuna. Namun Yuji tidak bisa melakukan penyembuhan. Tubuh Yuji tidak sadar mengenai batasan teknik kembali kutukan yang ia miliki. Teknik yang baru dikuasai Yuji selama 1 bulan atau bisa dibilang kurang dari 1 bulan, bahkan bisa saja baru dikuasai Yuji kemarin sore ini, sudah digunakan oleh Yuji berkali-kali dan mencapai batasannya. Dari belakang Yuji, tiba-tiba Choso menenangkan Yuji dan menyuruh Yuji untuk melihat lebih dalam, memahami aliran darah di setiap ujung tubuhnya, seperti halnya akar dari pohon menuju ke dalam tanah. Choso menyuruh Yuji memvisualisasikan bentuk siluet dari pembuluh darahnya untuk membangkitkan kembali teknik kutukan yang Yuji miliki yang telah mencapai batasan. Kembali ke pertarungan Maki, diperlihatkan ketika Maki menyerang dengan katana miliknya, Sukuna yang sempat menahan dengan memegang katana Maki ikut terluka jiwanya walau hanya sedikit goresan luka. Sukuna kemudian diempaskan oleh Maki dan diserang dengan sayatan kembali. Dari jarak yang cukup jauh, Sukuna kemudian mengeluarkan mantra Pair Falling Star. Di beberapa terjemahan akan ada sedikit yang berbeda pada mantra yang diucapkan oleh Sukuna. Ada yang mentranslate Pair Falling Star, ada juga Twin Meteor, seperti di chapter 251. Keduanya sama-sama mantra yang diucapkan oleh Sukuna untuk mengeluarkan dismantle pembelah dunia. Di versi Jepangnya dibaca Sugai no Ryusei. Dengan serangan yang bisa mengalahkan Gojo, Kashimo, Higuruma, dan Yuta ini, apakah Maki juga akan mengalami hal yang sama? Tentu saja tidak. Maki benar-benar mengeluarkan kecepatan yang bahkan bisa menghindari dismantle dari Sukuna. Sukuna memuji Maki jika saat ini pertarungan Sukuna dengan Maki sama seperti ketika pertarungannya melawan Mahoraga di Shibuya. Apakah ini pertanda jika Sukuna tahu cara mengalahkan Maki? Sama seperti Sukuna yang bisa mengalahkan Mahoraga di Shibuya. Menurut Maki sendiri yang berhasil menghindari dismantle pembelah dunia, Maki saat ini berpikir mengenai alasan kenapa Sukuna masih hidup, padahal luka di jantungnya masih belum sembuh. Darah terlihat bercucuran keluar dari tubuh Sukuna. Maki juga mengingat kata-kata Megumi ketika Sukuna mencabut jantung Yuji dan masih bertahan hidup. Maki kemudian menanyakan secara langsung kepada Sukuna, apakah Sukuna akan membiarkan jantungnya seperti itu? Dan Sukuna menjawab untuk sekarang jantungnya tidak akan menjadi masalah bagi Sukuna. Bosan dengan pertarungan Sukuna yang tidak mati-mati, kali ini kita diberikan adegan lain, yaitu pertarungan antara Hakari dan Uraume. Namun yang diperlihatkan kali ini bukanlah pertarungan, melainkan percakapan. Hakari mengatakan mengenai hawa kehadiran Sukuna yang terlihat jelas. Uraume bingung mengenai pernyataan dari Hakari. Hakari menjawab jika Hakari merasa mereka akan dikalahkan oleh Sukuna dalam wujudnya yang sekarang. Tapi melihat sampai sekarang para penyihir Jujutsu masih bisa bertahan, Hakari merasa energi kutukan Sukuna semakin menurun. Dan Hakari percaya mereka pasti akan menang. Di sini memang Hakari sangat percaya diri, namun Uraume juga sama. Uraume mengatakan bahwa Hakari sangatlah bodoh, sama seperti teknik kutukannya. Uraume mengatakan jika Sukuna adalah orang labil, dan jika Sukuna tidak tertarik dengan lawan bertarungnya, energi kutukan Sukuna juga tidak akan terlihat kuat, seperti bergelombang. Uraume juga mengatakan jika penyihir Jujutsu seharusnya malu, karena tidak bisa memberikan perlawanan seperti halnya Gojo Satoru terhadap Sukuna. Walaupun Uraume mengatakan seperti Gojo memberikan impak besar kepada Sukuna, namun Uraume melanjutkan kata-katanya seperti halnya impact dari pertarungan melawan Gojo tidak memberikan luka berat bagi Sukuna, yaitu Sukuna masih belum menggunakan full powernya. Terlihat di panel terakhir, siluet Sukuna yang sepertinya akan mengeluarkan full power di chapter 253 nantinya, yang artinya di chapter depan akan kembali ke pertarungan Sukuna. Untuk saat ini, sepertinya pertarungan antara Hakari dan Uraume tidak terlalu ditampilkan lebih, hanya percakapan saja. Kemudian untuk Yuta yang dibawa oleh Uwi, kemungkinan juga tidak akan ditampilkan di chapter ke depan. Sedangkan Yuji pasti akan kembali dengan teknik membalik kutukan dan teknik blood manipulation miliknya.
Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah kalian sudah mulai bosan melihat komik Sukuna atau masih penasaran dengan pertarungan Sukuna melawan para penyihir Jujutsu? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Bye bye.